bahwa nanti Nabi kunut di salat witir adalah ketika 1/2 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi lagi-lagi ini adalah persoalan khilafiyah. Ini memberi isyarat semua ulama sepakat ada kunut. Ini berisyarat semua ulama sepakat ada kunut. Yang diperdebatkan ulama kapan kita kunut. Karena ada kelompok sekarang seolah-olah kunut itu bid'ah. Seolah-olah kunut itu tidak boleh. Padahal sepanjang bacaan kita semua ulama sepakat ada kunut. Cuma yang menjadi pertanyaan kapan kunutnya. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syafi'iyah mengatakan kunutnya di salat subuh dan kunutnya di salat witir 1/2 terakhir Ramadan. Adapun mazhab Hanabila dan Imam Abu Hanifah kunutnya bukan di salat subuh tapi kunutnya adalah di salat witir sepanjang tahun. Bukan hanya di bulan suci Ramadan maupun juga di luar Ramadan tetap ada kunutnya. Jadi jangan ki heran kalau menonton ki siaran Masjidil Haram ternyata tiap malam sudah ada kunutnya karena memang mazhabnya di sana itu berbeda dengan mazhab kita. Saya sedikit bercerita sebelum saya jawab pertanyaan melalui tulisan ini. 2020 yang lalu kami berangkat ke Mesir. Dan kami diajar oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Beliau datang untuk menyampaikan perkuliahan. Kebetulan materinya tentang hadis Nabi. Beliau datang dengan membawa sebuah kitab. Judulnya Syarhu Sahih Muslim. Syarahnya kitab hadisnya Imam Muslim yang ditulis oleh Imamun Nawawi rahimahullah. Saat itu kami semua berjumlah sekitar 11 orang. Semuanya dari Indonesia. Berjumlah 11 orang, semua dari Indonesia. 2 orang dari Sulawesi, 2 orang dari Sumatera, 1 orang dari Kalimantan, 6 orang dari Jawa. Jadi jumlahnya semua 11 orang. Datanglah Syekh Ibrahim Al-Hudhud menyampaikan perkuliahan. Sebelum beliau memulai perkuliahan, beliau mengatakan, hari ini kita akan membaca kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imamun Nawawi. Kenapa kitab ini saya bawa? Kenapa kitab ini yang akan kita baca? Lalu beliau mengatakan, sengaja kitab ini yang akan kita baca, karena kitab ini ditulis oleh Imamun Nawawi. Sementara Imamun Nawawi mazhabnya Syafi'iyah. Dan saya tahu kalau kalian semua dari Indonesia. Sementara Indonesia mazhabnya secara umum adalah Syafi'iyah. Karenanya sengaja ini yang saya baca karena kitab ini yang cocok kalian bawa pulang ke kampung. Kenapa? Kalian Syafi'iyah, kitab ini Syafi'iyah, ini yang cocok kalian bawa pulang. Artinya apa? Pas dengan kondisi masyarakatnya. Tapi apa yang terjadi dengan sebagian pelajar-pelajar kita hari ini? Mungkin sebelum berangkat, ketika mau dibawa oleh orang tuanya pergi sekolah, dibacakan Barazanji. Karena kebetulan orang tuanya Syafi'iyah. Tapi ternyata baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah masuk pesantren, begitu kembali ke rumahnya, dia bid'ahkan dan salahkan Barazanji. Artinya apa? Seolah-olah tidak memiliki kesadaran untuk berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Tidak mau melihat kondisi di tengah masyarakat. Ternyata Syekh Ibrahim Hudhud tidak demikian. Mazhabnya beliau Hanafiyah. Saya ulangi, mazhabnya beliau Hanafiyah. Tapi ketika kami datang belajar kepada beliau, ternyata yang diajarkan bukan mazhab Hanafiyah. Tapi yang diajarkan adalah mazhab Syafi'iyah. Dengan satu alasan. Kalian dari Indonesia, mazhabnya Indonesia Syafi'iyah. Karenanya ini yang cocok kalian bawa pulang ke kampung. Apa artinya? Supaya kamu hadir di kampungmu tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Saya kira demikian. Pertanyaan melalui tulisan, kedua hal itu. Pertama, penciptaan manusia, dalam hal ini Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Dan kisah penciptaannya disebutkan dalam surah Alif Lam Mim Tanzilu. Kemudian yang kedua, datangnya hari kiamat nanti. Peristiwa hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Dan peristiwa kiamat juga diceritakan dalam Alif Lam Mim Tanzilu dan hal ata 'alal insan. Karenanya kata ulama, sengaja Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzilu dan hal ata 'alal insan
ketika salat subuh pada hari Jumat, karena Nabi ingin mengingatkan kita dua hal itu. Ingat jati dirimu, bahwa engkau diciptakan oleh Allah pada awalnya di hari Jumat, yang tujuannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Ini kisahnya penciptaan Nabi Adam, dan menurut riwayat beliau diciptakan pada hari Jumat. Kemudian peristiwa hari kiamat juga akan terjadi pada hari Jumat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ini berbicara tentang peristiwa kiamat nanti, dan itu terjadi pada hari Jumat. Karenanya sengaja kedua surah itu dibaca untuk mengingatkan kita, ingat jati dirimu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ingat persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat, di mana keduanya akan terjadi pada hari Jumat. Pertanyaan kedua mengenai pembacaan kunut ketika salat witir di seperdua terakhir Ramadan. Sepanjang bacaan kami belum menemukan hikmah mengapa kunutnya di witir seperdua terakhir Ramadan. Yang kami temukan bahwa Nabi melakukan. Jadi saya ulangi, sampai sekarang kami belum menemukan apa kira-kira sebabnya. Tapi intinya itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi khusus untuk kunut ini, ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'iyah dalam hal ini diwakili oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kunutnya di dua tempat. Satu, setiap salat subuh ada kunut. Yang kedua, kunutnya di salat witir, tapi itu pun di pertengahan kedua Ramadan. Itu mazhab Syafi'iyah. Inilah yang dominan di Indonesia. Jadi saya ulangi, Imam Syafi'i kunutnya di salat subuh. Plus yang kedua, kunutnya di salat witir seperdua terakhir. Sementara Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain, kunutnya bukan di salat subuh. Artinya tidak ada kunut di salat subuh. Itulah sebabnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak ada kunut di salat subuh. Kenapa? Karena mazhab di sana bukan mazhab Syafi'iyah, tapi mazhab di Mekah dengan Madinah awalnya Malikiyah, lalu berubah menjadi Hanabilah, mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada kunut di salat subuh, tapi kunutnya setiap malam ketika salat witir. Di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Itulah sebabnya kalau kita mengikuti siaran salat tarawih atau qiyamul Ramadan di Masjidil Haram, maka kita akan melihat di terakhir rakaat salat witir, setiap malam mereka sudah kunut. Jadi mulai malam pertama sampai malam terakhir selalu kunut. Sebenarnya bukan hanya di Ramadan, sepanjang tahun, setiap malam, setiap melaksanakan salat witir selalu ditutup dengan kunut. Kenapa? Karena yang menjadi mazhabnya Saudi Arabia bukan Syafi'iyah, tapi mazhabnya adalah awalnya Malikiyah, lalu sekarang beralih kepada mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu mengapa kita kunutnya di seperdua terakhir Ramadan? Sampai sekarang saya belum menemukan apa kira-kira hikmahnya. Tapi yang kami temukan bahwa dalam salah satu hadis ditemukan bahwa nanti Nabi kunut di salat witir adalah ketika seperdua terakhir bulan suci Ramadan. Tapi lagi-lagi ini adalah persoalan khilafiyah masyarakat. Saya kira demikian. Pertanyaan melalui tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada dua. Satu, apa itu salafi dan apa mazhabnya? Salafi, bukan salafili. Yang kedua, apa itu wahabi dan apa mazhabnya? Salafi dengan wahabi sering disamakan. Huwa yamuto. Oti banana pisal loka. Ada yang mengatakan huwa. Tetapi sebenarnya wahabi dinisbatkan kepada seorang ulama yang pernah hidup di Saudi Arabia, namanya Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Karena namanya Muhammad ibnu Abdul Wahhab, karenanya orang-orang yang mengikutinya disebut Wahabiyah. Andai kata jamaah Baitur Rahman hari ini mengikuti pendapat saya, maka mazhabnya Agusiyah. Jadi kenapa disebut Wahabiyah? Karena mengikut kepada Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Apa mazhabnya? Pada awalnya mazhabnya Saudi Arabia waktu itu
pada awalnya mazhabnya adalah mazhab yang mengikut kepada Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hanabilah pada awalnya. Lalu datanglah Imam Ibnu Taimiyah yang mazhabnya juga adalah Ahmad bin Hambal. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa pendapat yang dikembangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang sedikit bertolak belakang dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan itulah yang digembar-gemborkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan satu karakternya, yaitu seolah-olah kebenaran hanya berada pada kelompoknya. Jadi ini karakter utama ini. Seolah-olah kebenaran hanya berada pada kelompoknya. Artinya apa? Seolah-olah tidak mau melihat ada perbedaan di tengah masyarakat. Yang benar hanya kelompoknya. Yang kedua, seolah-olah yang dikatakan hadis adalah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kapan tidak dilakukan oleh Nabi, maka tidak bisa dijadikan dalil. Seolah-olah perkataan Nabi itu dikalahkan oleh perbuatan Nabi. Artinya yang menjadi rujukan apakah Nabi melakukan atau tidak. Kapan Nabi tidak melakukan, berarti itu bukan termasuk sesuatu yang dibenarkan. Kelompok yang seperti ini itu akan mudah menyalahkan. Jadi pada awalnya Salafi dan Wahabi pada awalnya bermazhab Hanabilah. Tetapi seiring berjalannya waktu ada sikap yang berbeda. Mazhab Hanabilah tidak mudah menyalahkan orang. Tapi kelompok ini ternyata memiliki karakter yang suka dan cepat menyalahkan orang. Sebenarnya perbedaan pendapat tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita menyalahkan perbedaan pendapat. Saya ulangi, tidak jadi masalah perbedaan pendapat, tapi yang menjadi masalah kalau kita menyalahkan perbedaan pendapat. Tidak jadi masalah banyaknya keragaman, yang jadi masalah kalau kita tidak siap menerima keragaman. Tapi ada satu rumus yang diajarkan ulama. Kalau di tengah masyarakat itu sudah ada tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, sudah ada pengamalan agama yang berkembang di tengah masyarakat, sekalipun pada dasarnya lemah, sekalipun kalau dari segi dasar menurut kita itu lemah, lantas kita datang dari luar yang kita memiliki pendapat yang berbeda dan menurut kita pendapat ini dasarnya lebih kuat, oleh ulama kita dikatakan kalau kita masuk ke dalam masyarakat itu, yang perlu kita lakukan adalah bukan tidak jadi soal meneruskan pengamalan masyarakat selama masih ada ulama yang membenarkan. Sekalipun kita datang dengan pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat, tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat itu kalau menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Itulah yang dipraktikkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pendapatnya baca bismillah dan besar suara. Yang kedua, baca kunut ketika salat subuh. Saya ulangi, Imam Syafi'i besar bismillahnya dan baca kunut kalau salat subuh. Tapi suatu saat Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, pergi ke Irak, Baghdad. Yang notabene Baghdad itu adalah kampungnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i lahir. Karenanya Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i menguasai mazhabnya Imam Abu Hanifah karena beliau belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Baghdad. Masyarakat di Baghdad mengetahui bahwa yang datang ini ulama besar. Yang datang ini seorang ulama besar. Ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i diminta untuk jadi imam. Sekarang tanda tanya besar. Yang jadi imam, Imam Syafi'i. Pendapatnya besar bismillah dan ada kunut subuh. Sementara jamaah yang ada di belakang adalah mazhabnya Hanafiyah. Bismillahnya kecil dan yang kedua tidak ada kunut subuh. Saya ulangi, yang Imam Syafi'i bismillahnya besar dan baca kunut. Sementara jamaah di belakang bismillahnya kecil dan tidak ada kunut. Sekarang pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ternyata begitu Imam Syafi'i memimpin salat subuh, ternyata bismillahnya dikecilkan. Dan yang kedua tidak baca kunut. Padahal pendapat beliau bismillah besar dan ada kunut. Tapi begitu memimpin salat berjamaah, Imam Syafi'i bismillahnya dikecilkan dan tidak baca kunut. Begitu selesai salat, jamaah mendekat kepada Imam Syafi'i dengan mengatakan, "Ya Imam, kenapa berbeda dengan yang kami ketahui?"
Kami tahu bahwa engkau berpendapat bismillah besar dan ada kunut. Tapi mengapa tadi ketika memimpin salat berjamaah, bismillahmu kecil dan tidak baca kunut? Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya menghormati Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Kenapa beliau mengatakan saya menghormati Imam Abu Hanifah? Karena jamaahnya di belakang adalah jamaah Hanafiyah. Mazhabnya adalah mazhab Abu Hanifah. Seolah-olah Imam Syafi'i mengatakan, sekalipun saya menganggap bismillah besar itu kuat, ada kunut subuh itu kuat, tapi saya tidak boleh memaksakan pendapat ini di tengah masyarakat yang sudah punya pengamalan tertentu, sebab khawatir jangan sampai menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Ini yang terkadang menjadi masalah. Karena kita baru datang di tengah satu masyarakat yang sudah punya pengamalan tertentu, lantas kita serta-merta ingin mengamalkan pendapat kita dan langsung menyalahkan amalan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya. Ya, dua. Satu. Ya. Haji Sukri nanti pemain terakhir. Mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pasangan air. Bagaimana itu hukumnya kalau perempuan bukan membaca lewat Al-Quran, atau membaca lewat HP, misalnya kayak HP yang dibaca. Hukumnya haram atau tidak? Dia membaca lewat HP. Ya. Saya cari-cari apakah ada sajadah perempuan di belakang. Ada perempuan di belakang, sepertinya tidak ada. Kemudian yang bertanya, ini anak muda. Yang ditanyakan tentang haid. Ada apa ini? Ya. Haid, nifas, junub itu termasuk hadas besar. Haid, nifas, junub termasuk hadas besar. Ada hadis Nabi bahwa orang yang berhadas besar terlarang untuk baca Quran. Bukan terlarang memegang, tapi memang terlarang untuk membaca Al-Quran. Beda dengan orang yang berhadas kecil. Yang mana disebut dengan berhadas kecil? Yang tidak punya wudu. Yang tidak punya wudu itu berarti berhadas kecil. Sebelum saya lanjut ada sedikit penjelasan. Hadas itu adalah kotoran. Buktinya dikatakan kotoran karena tidak boleh salat kalau kita berhadas. Berarti kalau kita mau salat mesti suci dari hadas yang ditandai berwudu terlebih dahulu. Berarti hadas itu adalah kotoran. Sekarang tanda tanya, yang mana disebut orang berhadas? Rumus simpelnya, orang yang berhadas adalah orang yang tidak punya wudu. Kapan tidak punya wudu berarti berhadas. Saya ulangi, kapan tidak punya wudu berarti berhadas. Bahasa kasarnya begini, bahasa kasarnya. Ini bahasanya Andre Guruta Kadisi Dendre. Almarhum Andre Guruta Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf Kadisi Dendre. Beliau mengatakan, hadas itu kotoran. Dan apa ciri-cirinya orang berhadas? Kapan tidak punya wudu berarti berhadas. Berarti bahasa kasarnya, kapan tidak punya wudu kotor. Atau ya. Nah sekarang, hadas itu ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil, tidak punya wudu. Orang yang berhadas kecil, boleh baca Quran. Tapi yang terlarang menyentuh Al-Quran. Saya ulangi, boleh baca tapi terlarang menyentuh. Adapun berhadas besar tidak boleh menyentuh, tidak boleh membaca. Tapi bagaimana Ustaz? Ini saya penghafal Quran atau saya baru belajar hafal Quran. Kalau saya tidak buka selama 7 hari, khawatir hafalan saya akan hilang. Menghafal Quran tidak mesti dilafalkan. Tapi menghafal Quran bisa dalam hati. Artinya apa? Bagi orang yang berhadas besar, boleh-boleh saja mengaji, yang penting mengajinya tidak dilafalkan, tapi cukup dengan hatinya.
Yang kedua, dalam menghafal Quran tidak mesti mulut yang goyang, tapi terkadang telinga yang bermain. Artinya apa? Kalau tiba masa haidnya, masa hadas besarnya, maka saat itu yang paling perlu untuk dilakukan bukan membaca, tapi memperbanyak mendengar bacaan Al-Quran. Dengan kondisi hari ini sudah ada Quran digital, sudah ada MP3 dan sebagainya, sehingga itu memudahkan kita untuk menjaga hafalan. Jadi berkaitan tadi dengan orang yang berhadas besar, junub, haid, nifas, tidak boleh membaca dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kecuali kalau dia baca Al-Quran bukan sebagai ayat, tapi dia baca sebagai doa. Seperti misalnya kalau kita baca doa, ternyata ikut juga makmum di belakang. Ada acara-acara tertentu orang banyak, ada yang pimpin doa. Tiba-tiba yang memimpin doa mengatakan Al-Fatihah. Yang dibaca itu ayat Al-Quran. Dia mengatakan Al-Fatihah. Boleh-boleh saja dibaca Al-Fatihah oleh orang haid, tapi dia baca Al-Fatihah bukan sebagai ayat, tapi dia baca sebagai doa. Sama juga Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat. Tapi kalau dibaca sebagai doa, tidak mengapa. Yang terlarang kalau dibaca sebagai ayat Al-Quran. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam.